Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, saya ingin berbagi pengalaman dan pencarian diri tentang agama dan Tuhan. Saya lahir dari keluarga Islam dan Kristen, tetapi tidak pernah secara khusus belajar agama tertentu. Kenapa? Karena di keluarga Kristen saya waktu itu selalu mengatakan begini, non-Kristen itu akan menjadi penghuni neraka karena mereka dalam kuasa gelap. Begitupun di keluarga Islam saya yang juga mengatakan hal yang sama. Sejak itulah saya mulai berpikir bahwa apapun agama yang saya pilih tetap saja neraka, dan agama telah membuat keluarga saya pecah secara spiritual meski tidak secara kekeluargaan. Dan saya pun berhenti mempercayai agama tertentu untuk waktu yang cukup lama meski tetap lebaran dan juga Natal tanpa merasa bersalah. Pada satu titik tertentu saya merasa bahwa ternyata bertuhan adalah fitrah. Kita hanya bisa bertahan tidak beragama pada periode atau momen tertentu sebab di dalam konstruksi diri setiap manusia ternyata butuh konsumsi rohania atau spiritualitas seperti halnya lahiriah kita yang juga butuh makan. Karena saya tidak lagi tertarik dengan agama Kristen maupun Islam saat itu, setelah saya hanya melihat kedua agama ini dari kapasitas dan sumber daya oknumnya, seketika ada keinginan untuk menganut agama Yudaisme. Saat itu saya berpikir bahwa Yahudi adalah pelopor agama samawi. Tetapi setelah saya pelajari dari berbagai sumber, ternyata Yudaisme adalah sekte yang sangat rasis, diskriminatif, dan tidak adil untuk diimani oleh seluruh umat manusia, dan telah banyak melenceng dari aslinya. Karena mengimani sekte ini memaksa kita untuk juga mengkultuskan bangsa Yahudi di saat yang sama, sebab mustahil Tuhan berlaku pilih kasih terhadap umat manusia. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar sendiri, dan saya memulainya dari sejarah keagamaan, bukan kepada kitab suci tertentu atau oknum agamawan demi menjaga objektivitas saya. Saya juga menghilangkan doktrin para pengklaim diri bahwa agama saya yang paling benar, agama itu salah, dan sebagainya. Karena menurut saya tujuan Tuhan memberi kita akal dan hati agar kita mencarinya dengan menggunakan fasilitas kemanusiaan kita yang sempurna yang telah diberikannya, bukan untuk disalahgunakan dalam menipu dan mengakali firman, realitas, serta sejarah demi doktrin yang membabi buta. Karena ketika kita berpulang, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan iman kita terhadapnya tanpa bantuan atau pertolongan keluarga, rohaniawan, atau siapapun. Rujukan saya saat itu dari Abraham selaku bapak para nabi, kitab, dan agama samawi yang bertuhan tauhid, dan menurut sejarahnya musuh besarnya adalah Namrud, dan Namrud adalah penganut sekte politeisme pagan, di mana beliau mengklaim diri sebagai inkarnasi dari Dewa Matahari, dan konsep ketuhanannya adalah Trinitas yang meliputi dirinya sendiri, Semiramis selaku oknum kedua dari Trinitas gagasannya yang adalah ibu dan juga istrinya di saat yang sama, lalu Tamus. Kemudian Musa alaihissalam selaku penganut ajaran tauhid penerus Abraham juga dimusuhi oleh Firaun yang bertuhan politeisme trinitarian Mesir kuno. Lalu Yesus selaku penuhan tauhid juga dimusuhi secara keras oleh Paulus, di mana sejarahnya menjelaskan bahwa Paulus adalah pengagum dan penganut mitologi Yunani kuno yang juga berideologi trinitarian pagan. Apalagi menurut Alkitab sendiri, Paulus bukan saksi utama firman karena Yesus hanya memilih 12 murid utamanya untuk dia didik, bina, dan bentuk untuk menjadi penerus ajaran dan penginjilan kepada Bani Israel, tidak kepada dunia. Jadi adalah hal yang mustahil Paulus faham akan ajaran Yesus, karena Paulus di sini tak ubahnya Namrud di era Abraham, Firaun di era Musa, dan Abu Jahal di era Muhammad SAW. Karenanya, semua yang diajarkan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus, dan untuk bisa menyadarinya, akal sehat dan nurani harus difungsikan menurut tujuan kita diberikan oleh Tuhan, bukan digunakan untuk mengakali firman, ngotot, dan menggunakan segala cara demi mempertahankan argumentasi pembenaran tanpa kebenaran dan juga iman yang membabi buta. Seperti halnya Muhammad SAW yang adalah pengembali originalitas ajaran tauhid Abraham dan menyempurnakannya, kemudian juga dimusuhi dengan keras oleh rezim Abu Jahal selaku penerus ajaran politeisme pagan ala Namrud, dan Islam saat ini menjadi momok yang paling menakutkan bagi para pemalsu kitab dan akidah Abrahamik. Yang terbaca di sini adalah sekte Trinitarian yang diimani oleh gereja, Trimurti dalam Hindu, Tridharma dalam Buddha, dan serumpunnya adalah terusan dari ajaran Namrud. Dan jika dilihat secara jujur, cerdas, dan objektif, sebenarnya yang membuat perdebatan dan friksi antara umat beragama semakin keras saat ini, karena ada sekte terusan Namrud yang menyusup ke dalam agama Abrahamik bernama kekristenan, lalu memaksa dengan segala cara para penganut tauhid untuk diakui kesamawiannya.
Alhasil, Yahudi saat itu merasa dinodai akidah dan ketauhidannya oleh gereja dan juga Arianisme selaku penuhan tauhid yang mengklaim diri sebagai penerus ajaran tauhid Yesus juga dimusuhi dan dibantai oleh kaum Trinitarian hingga Muhammad SAW diutus. Maka friksi antar umat beragama semakin keras karena Trinitarian Kristen merasa yang paling Abrahamik, sementara gereja terus berhadapan dengan 3 penganut tauhid saat itu, yakni Yudaisme, Arianisme, menyusul Islam setelahnya. Jika saja Trinitarian Kristen tidak menggunakan segala cara untuk diakui kesamawiannya kepada Yudaisme dan Arianisme saat itu sebelum Muhammad SAW diutus, dan mereka imani saja doktrin seperti Hindu, Buddha, dan ajaran serumpunnya, tidak akan pernah terjadi perdebatan dan friksi antar umat beragama secara signifikan. Disinilah masalah utamanya. Trinitarian Kristen jelas tidak ada hubungannya dalam semua hal dengan ajaran Abrahamik, tetapi ngotot paling samawi dan memaksa Yahudi untuk mengakuinya dengan segala cara sejak awal sekte ini digagas sebelum Rasulullah SAW dibumikan. Karenanya keduanya bermusuhan hingga saat ini. Sementara Yahudi yang taat pada ketauhidannya lebih memilih mati di tangan pasukan salib daripada mengimani sekte ini. Imbasnya mereka pun dibantai hingga jutaan. Pada saat Perang Dunia Kedua pun masih berlangsung pembunuhan terhadap Yahudi di Eropa. Kenapa semua harus kembali kepada konsep ketuhanan? Karena ketuhanan adalah hal yang paling mendasar berdirinya dari sebuah agama. Jika ketuhanannya sudah salah, maka semua doktrin, dalil, dan ajaran di dalamnya akan rusak, gagal validitas, dan salah total. Karena dasarnya telah salah. Jadi menurut saya beragamalah karena mencari diri dan kebenaran, bukan karena alasan keturunan, solidaritas keumatan, alasan komunitas, kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, dan sekedar ikut-ikutan tanpa belajar dan berpikir. Karena jika itu yang dilakukan, maka kita hanya akan sibuk mencari kesalahan agama lain dan mencari pembenaran ajaran kita dengan cara tidak benar dan semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Dan jangan pernah melihat agama dari oknumnya, karena tidak ada satupun manusia di jagat ini yang mampu menjadi representasi Tuhan secara utuh dan kebenarannya secara hakikat selain para utusannya, realitas, hukum alam, dan kemanusiaan kita secara hakikat. Masih banyak item yang bisa menjadi pintu masuk dalam mencari Tuhan dan agama yang benar, tetapi dengan mempelajari ketuhanan yang benar, kita akan menemukan semua kebenaran di dalamnya. Intinya adalah jika agama dan kitab suci dibumikan untuk dipelajari manusia agar manusia dan bukan ideologi tentang pembelajaran cara menjadi Tuhan, maka agama yang benar dipastikan akan selalu valid meski Anda maknai dari sudut pandang manapun. Dan salah satu alasan utama saya memilih Islam karena agama ini tidak mengajarkan rasisme serta diskriminasi, di mana agama ini mewajibkan seluruh umatnya untuk mengimani semua nabi, rasul, dan kitab-kitab samawi. Dan dari yang saya pelajari, ini agama yang pantas diimani bagi seluruh umat manusia dan mampu mengadilkan semua bangsa atau pihak. Sebab Islam melarang umatnya mengkultuskan bangsa seperti Yahudi yang kerap mengeksklusifkan bangsanya sendiri dan melarang keras mengkultuskan manusia, oknum, makhluk, budaya, benda, atau materi tertentu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta segenap alam. Disinilah pintu masuk utama saya pertama kali memutuskan untuk memilih Islam karena belajar, bukan karena alasan keluarga atau kepentingan lain yang menyertainya. Semoga ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri dan siapapun yang berpikir. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.